Sebelum penyampaian materi dimulai. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian diharapkan untuk mengikuti dari awal penjelasan materi hingga akhir. Yang kedua, selama materi sedang disampaikan, Bapak, Ibu, dan teman-teman diharapkan untuk memutkan mic-nya sambil menyimak. Tiga, Bapak, Ibu, dan teman-teman diperbolehkan untuk mengunmute mic-nya sambil mengunmute mic-nya jika sesi tanya jawab atau Q&A telah berlangsung dan jika Bapak, Ibu, dan teman-teman ingin bertanya. Langsung saja urutan acaranya. Yang pertama, pembukaan, sapa, hingga perkenalan petugas oleh host. Sudah tadi dilakukan oleh Bapak Fikar. Yang kedua, membacakan tata tertib, menjelaskan urutan acara yang saat ini sedang berlangsung. Lanjut, yang ketiga, penyampaian materi oleh presenter. Yang keempat, sesi Q&A yang akan dipandu oleh saya sebagai moderator dengan presenter. Yang kelima, kesimpulan materi, dan yang terakhir penutupan oleh host. Langsung saja saya akan memperkenalkan presenter kita, yaitu Rafhan Mazaya Fatur Rahman. Dia menjadi pelajar yang bersekolah di SMK Negeri 11 Bandung. Tanpa banyak basa-basi, saya persilahkan kepada Rafhan untuk menyampaikan materinya. Baik, Rafhan, persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman, Ibu, dan Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa sekedar sharing terkait materi yang akan saya bawakan kali ini. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam materi yang akan saya bawakan tentang Blender 3D. Mungkin untuk sebagian orang mendengar kata Blender 3D itu masih sangat asing, karena mungkin jika kita bandingkan dengan negara-negara asing, peminat 3D di Indonesia itu relatif lebih kecil atau relatif lebih sedikit. Entah faktor apa yang mempengaruhi, padahal jika kita membuka mata lebih lebar, pasar 3D di dunia itu sangat luas. Gaji atau penghasilannya pun nggak main-main. Nah, maka dari itu, saya akan berbagi sedikit tentang pengetahuan saya mengenai Blender. Pertanyaan pertama yang pasti akan banyak dilontarkan orang lain adalah, apa itu Blender? Nah, Blender adalah software 3D open source atau software 3D gratis untuk membuat berbagai macam media, mulai dari 3D modeling, film animasi, game asset, dan masih banyak lagi. Simpelnya, Blender merupakan perangkat lunak open source grafika komputer 3D. Pertanyaan kedua yang saya sering dengar adalah, mengapa harus Blender? Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan keunggulan atau keistimewaan Blender 3D. Pada umumnya, ada banyak keunggulan atau keistimewaan software ini. Namun, di sini saya sudah meringkasnya menjadi 3 poin unggulan. Yang pertama, software ini merupakan software open source. Dan tak heran jika pengembang dari aplikasi ini dengan bangga menyebutkan bahwa aplikasi mereka adalah aplikasi gratis. Karena jika kita bandingkan dengan software 3D berbayar yang lainnya, Blender unggul jauh soal ini. Contoh saja 3ds Max. Bayaran untuk setiap bulannya $205 atau sekitar 3 juta rupiah kalau tidak salah. Nah, terus yang kedua adalah competitive advantage atau kemampuan bersaing. Menurut saya Blender sudah mampu untuk bersaing di dunia 3D karena perkembangan mereka yang positif. Mulai dari user interface bahkan sampai user experience sangat mereka perhatikan. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah user friendly. Sistem rekrutmen yang rendah menjadikan semua orang bisa mencoba 3D di Blender ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk pada Blender interface. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa interface Blender itu lebih sulit untuk dipahami jika dibandingkan dengan interface 3D software yang lainnya. Namun menurut saya pribadi,
interface dari Blender ini lebih enak untuk dipandang karena tidak memakan banyak icon atau simbol sehingga menjadikannya jauh lebih efisien dari software-software 3D lainnya. Nah, yang dilihat teman-teman, ibu atau bapak saat ini merupakan tampilan awal dari Blender 3D yang kita sebut dengan workspace. Umumnya, workspace itu dibagi menjadi 4 bagian. Nah, seperti yang sudah saya ilustrasikan, yang berwarna merah ini dinamakan 3D viewport. Di sana kita bisa menambahkan objek, mengedit objek, setup kamera, setup lighting, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sebelah kanan atas itu adalah outliner. Eh, Objek apapun yang berada di 3D viewport akan terindeks di dalam outliner atau akan terdeteksi di dalam outliner. Nah, selanjutnya yang berwarna hijau di sebelah kanan bawah itu adalah properties editor. Nah, itu terdiri dari berbagai macam menu yang terbagi kembali di sebelah kirinya. Seperti memberikan material pada objek, setting modifier, setting render, dan masih banyak lagi itu ada di properties editor. Nah, yang terakhir di bagian biru di bawah itu dinamakan timeline, berguna untuk melihat posisi frame maupun keyframe dalam scene yang telah kita buat. Nah, selanjutnya di bagian yang sudah saya tandai di atas itu adalah settingan workspace. Nah, di tiap menunya mengandung berbagai macam layout tergantung yang kita pilih. Nah, lalu selanjutnya di bagian kiri itu merupakan tool space di Blender. Nah, tools ini tidak akan tetap seperti ini. Tools ini akan berubah jika kita mengubah mode kita. Contohnya kita object mode merubah ke edit mode, itu nanti toolsnya akan berubah sendirinya. Nah, lalu di sebelah kanan atas merupakan viewport shading. Nah, di bagian ini kita bisa mengatur perspektif view kita. Ada wireframe view, solid view, material preview, dan render view. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk kepada Blendernya. Sebentar. Nah, ini yang ibu lihat sekali, ibu bapak teman-teman lihat sekalian di sini adalah tampilan awal dari Blender. Nah, di sini untuk membuat project baru kita biasanya klik langsung ke New Files ini dan di sini ada General. Nah, kita klik di sini dan ini di viewport akan masih kosong soalnya kita belum menambahkan apapun. Nah, contoh kita ingin menambahkan objek, kita bisa menambahkannya di sini di add sini. Nah, diklik langsung di sini ada mesh, plane, cube, circle, dan masih banyak lagi. Langsung ada cube, curve, langsung ada surface, metaball, text, brush pencil, dan masih banyak lagi. Nah, atau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa menggunakan shortcut Shift tambah A. Nah, di sini sama saja, cuman ini shortcutnya. Sebentar, kita mengaktifkan ini dulu. Nah, Shift A. Nah, itu. Di sebelah kiri sudah ada ya ininya. Nah, lalu kita contoh memasukkan gambar atau memasukkan cube. Nah, ini cube masih kosong. Lalu untuk move, rotate, atau scale seperti software 3D yang lainnya ada di bagian toolbox ini. Ini untuk move. Nah, lalu ada ini untuk rotate. Nah, untuk rotate ini. Lalu ada scale untuk memperbesar. Nah, atau kita bisa juga menggunakan shortcut juga untuk G, pencet G itu untuk memindahkan, lalu pencet R itu untuk rotate, dan pencet S itu untuk memperbesar. Nah, bagaimana kita jika ingin hanya mengubah objek ini hanya pada satu sumbu? Kita contoh seperti ini. Kita ingin memindahkan cube ini ke sini, namun hanya kita pindahkan di sumbu X saja. Nah, kita pencet G, lalu kita pencet X. Nah, lalu kita hanya bisa memindahkannya kepada sumbu X. Sama seperti sumbu Y, kita hanya pencet G, lalu ketik Y di keyboard. Nah, kita akan pindahannya di sini.
Sama seperti scale, rotate, dan move itu sama saja. Kita SG itu S langsung X itu hanya pindah ke X axis, SZ itu hanya pindah ke Z axis, dan begitu seterusnya. Lalu kita coba untuk membuat scene. Kita delete dengan mencet X itu untuk delete, lalu Shift A kita menambahkan plane contoh. Nah, kita besarkan plane ini, contohnya sebesar ini. Nah, atau kurang besar boleh segini. Terus di sini masih terlihat flat. Kita ingin menambahkan suatu cube. Kita menambahkan cube di sini. Nah, ini kan di tengah-tengah sini. Kita naikkan ke atas. Coba kita naikkan G lalu Z. Nah, kita pindah ke sini. Nah, kita mau pindahkan ke sebelah sini misalkan. G lalu Y pindah ke sini. Nah, seperti itu. Nah, terus kita ingin menambahkan objek lainnya. Misalkan ada UV sphere atau icosphere. Kita UV sphere aja coba. Nah, kita pindahkan kembali. Kita pindahkan ke atas sini misalkan. Nah, pindahkan ke sini. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan kembali. Kita ambil contoh silinder. Silinder ini tabung. Nah, kita akan pindahin ke sini misalkan. Nah, seperti ini. Coba kita lihat di material preview. Nah, di sini masih kosong karena kita belum menambahkan warna apapun, kita belum menambahkan texture apapun. Dan di render view itu juga sama. Ini masih belum apa-apa karena kita belum ada lightning, belum ada apapun. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita ambil, coba kita memasukkan lightning ya. Di sini Shift A kembali lalu light. Nah, di sini ada 4 macam cahaya. Point itu seperti ini. Kita pindah ke render view. Nah, ini untuk point. Lalu ini untuk sun atau matahari. Nah, ini sun. Lalu ini spot. Nah, ini spot. Lalu sebentar. Oke, maaf ada kendala tadi. Kita coba ulangi. Suaranya tidak terdengar, mohon maaf. Halo, halo, halo. Halo? Ada? Halo. Halo, Ya, halo. sudah ada. Halo? Halo. Iya, iya. Nah, kita coba ulangi. Kita langsung saja ke scene yang tadi. Kita masukkan silinder. Nah, tadi kan kita sudah ingin menambahkan lightning di sini. Nah, lalu kita tambahkan light, langsung kita ambil contoh point. Nah, di sini jika kita pindah ke render view, maka ini akan berubah menjadi seperti ini. Karena ini sudah ada lightning. Lalu kita ingin menambahkan lagi sebuah lightning. Di sini misalkan. Dan di sini. Nah, lalu kita lihat. Ini jika kita pencet show overlay ini, jika kita matikan maka grid-grid yang ada di viewport kita akan menghilang. Nah, lihat. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita akan menambahkan material atau warna atau texture juga di 3 benda ini. Kita ke shading workspace shading atau shading layout. Lalu di sini, nah, kita akan menambahkan warna kepada lantainya, bisa kita bilang. Lalu kita masuk ke base color. Nah, di sini kita bisa merubah warnanya. Kita ambil contoh, kita ubah warna pink misalkan. Nah, lalu untuk ininya
kita menambahkan warna merah mungkin. Lalu untuk cube-nya kita pindahkan menjadi warna kuning misalnya. Nah, lalu kita kembali lagi ke layout dan kita coba di viewport shading. Nah, ini kan tadi warna yang sudah kita warnai. Lalu kita coba ke render view. Nah, ini adalah yang kita sudah warnai tadi. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk merender ini tadi dengan cara kita menambahkan kamera dahulu. Shift A untuk menambahkan objek apapun. Lalu di sini ada kamera, kita pencet, kita pindahkan ke atas, kita pindahkan lagi untuk bisa melihat semua scene kita. Pindahkan ke sini. Sebentar. Nah, ini misalkan lalu kita kameranya kurang jauh. Nah, kita bisa setting kameranya seperti ini. Ini contoh. Lalu kita bisa setting rendernya di sini. Ini ada render engine-nya, ada if, ada workbench atau cycles. Nah, kita ambil contoh saja, kita if aja dulu. Nah, lalu di sini kita akan mencoba untuk merender. Cara merendernya bisa ke bagian sini, render langsung image, atau bisa dengan shortcut F12. Namun kita pakai cara simple saja, kita ke render sini. Lalu render image. Tunggu. Nah, ini adalah scene yang telah kita buat. Dan hasilnya seperti ini. Untuk selebihnya mungkin kita bisa menggunakan kreativitas kita masing-masing untuk mengubah backgroundnya atau menambahkan apapun, menambahkan texture material. Dan untuk di selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi aplikasi Blender ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan pemaparan materi saya. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Rafhan yang telah menyampaikan materinya. Saya akan memberikan kesempatan untuk 3 orang pertama yang ingin melakukan pertanyaan atau yang ingin bertanya. Bisa menggunakan audionya atau kolom chat. Silakan yang ingin bertanya. Bisa dinyalakan audionya jika ingin bertanya atau di kolom chat. Izin bertanya. Oh iya. Ya, baik. Saya Pandi yang izin bertanya. Untuk itu aplikasi Blendernya itu membutuhkan untuk speknya yang recommended itu berapa ya kira-kira untuk bisa diinstalkan di laptop atau PC kit saya? Rekomend untuk aplikasi itu. Baik, akan dijawab oleh Rafhan. Rafhan, saya persilakan. Sebentar ya, yang bertanya di kolom chat, nanti saya akan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar. Sistem rekrutmen dari Blender ini itu bisa dibilang kecil. Untuk CPU-nya itu hanya membutuhkan yang 2 GHz, lalu RAM-nya minimal 4 GB, display-nya 1280 x 768, lalu mouse biasa pakai keyboard dan lain-lain, lalu graphic card-nya itu yang 1 GB RAM aja. Lalu udah itu aja sih untuk sistem rekrutmennya. Apa ada yang ditanyakan kembali atau kurang jelas? Baik.
Kalau untuk mendownloadnya gimana ya? Untuk mendownload aplikasi tersebut. Oh, untuk download aplikasi tersebut bisa langsung ke www.blender.org. Nah, di situ ada tempat downloadnya, itu gratis dan official juga. Nanti saya dituliskan di kolom chat ya. Apakah bisa di-share di chat tuh? Iya, bisa. Iya. Soalnya tadi kurang jelas suaranya ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Ibu atau teman Anissa Husnul, izin bertanya, aplikasi Blender ini bisa digunakan dalam sistem operasi mana saja? Blender ini bisa di sistem aplikasinya bisa di Mac juga bisa, di Windows bisa. Ini udah bisa semua sih, kalau tidak salah ini udah bisa semua. Apakah sudah jelas? Ibu Ansa atau ada lagi yang bertanya? Fiandri, kalau bisa Fitri. Izin bertanya, jika kita sedang mengerjakan, pasti ada hal yang tidak diduga. Iya. Maksudnya bagaimana ya yang tidak terduga? Bisa dijelaskan oleh Rahman? Ya, maksudnya pertanyaannya bagaimana? Bisa tolong diulangi pertanyaannya yang lebih. Maksudnya seperti nge-lag. Oh, Izin bertanya, jika kita sedang mengerjakan pasti ada hal yang tidak diduga. Mungkin seperti nge-lag atau laptopnya tidak mendukung. Itu ya, bagaimana? yaitu untuk seperti nge-lag tadi itu kita bisa paling karena spesifikasi kita yang memang kurang atau mungkin scene yang kita buat atau environment yang kita buat itu terlalu tinggi, terlalu memakan banyak RAM atau Nvidia graphic cardnya. Nah, dan terlalu banyak memakan topologi, terlalu banyak vertikal juga, itu mempengaruhi juga. Jadi intinya jangan terlalu banyak partikel, jangan terlalu banyak membuat objek yang detail jika spesifikasi dari komputer kita masih minimal, bisa dibilang. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Ning Ayu. Karya apa yang pernah Rahman buat menggunakan aplikasi Blender? Oh, untuk karyanya ada di Instagram saya. Itu saya membuat produk 3D seperti iklan handphone itu, terus saya bikin animasi, saya bikin modeling jam, saya bikin banyak hal ada di Instagram saya. Nanti saya tulis Instagram saya di kolom chat. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Apakah masih ada yang belum dipahami oleh Bapak Ibu dan teman-teman? Masih ada yang bingung mengenai Blender? Silakan yang ingin bertanya. Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Oh,
Afhan bisa share screen Oh, agar baik-baik. semua bisa melihat karya-karya Afhan. Sebentar. Sebentar. Sudah ini. Nah, ini di sini saya membuat banyak karya, bisa dibilang. Nah, seperti membuat ini dari awal saya belajar Blender di SMK, saya hanya dari membuat seperti ini dari awal pertama kali nyoba Blender, lalu mencoba menjadi seperti ini dan mencoba banyak hal gitu. Nah, ini misalkan, saya bisa membuat ini di Blender, lalu membuat ini bisa dilihat. Itu lalu ini saya buat di Blender juga. Nah, ini saya buat di Blender. Lalu ini animasi mobil. Animasi mobil saya buat di Blender juga. Tuh. Lalu ada ini, ada senjata juga. Nah, tuh di Blender. Lalu ininya. Ya mungkin kurang lebih itu pengalaman Blender saya selama di SMK 11, kurang lebih satu setengah tahun mungkin di memegang aplikasi Blender ini. Ada lagi yang bertanya, satu orang. Ibu atau teman Desni Saputri, izin bertanya, bisa sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan jenis Blender tersebut? Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Kelebihan dari Blender itu sih yang diutamain Blender itu karena mereka itu udah bisa istilahnya mereka udah bisa menyamai software-software 3D lainnya, 3ds Max, walaupun belum sempurna, tapi mereka, saya yakin gitu, untuk beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan bahkan mereka bisa menyamai atau bisa mendekati lah minimal. Terus Blender itu gratis, yang utamanya itu gratis, jadi tanpa dipungut biaya. Yang software-software 3D lainnya itu mereka bayarnya nggak sedikit gitu, mereka bayarnya lumayan banyak. Lalu untuk Blender sendiri itu tidak dipungut biaya sama sekali. Lalu kekurangan dari Blender yang mungkin itu untuk digunakannya software 3D ini untuk digunakan masih kurang kalau misalkan kita masuk ke dunia industri. Nah, itu Blender bukan jarang, kayak lebih sedikit gitu, karena mereka industrinya udah gila-gilaan gitu loh. Nah, terus kalau misalkan untuk di Indonesia sih
itu Blender masih worth it gitu untuk bisa pengenalan 3D dulu. Itu Blender masih bisa untuk bisa sekedar pengalaman dulu, itu bisa Blender. Nah terus untuk selanjutnya bisa, jika kita sudah bisa memahami 3D tersebut, kita sudah memahami konsepnya, lalu kita bisa untuk yakin untuk masuk ke industri dan ingin mencoba software-software 3D lainnya, itu bisa sekali. Ya, mungkin itu. Baik, saya terima kasih kepada Rafhan telah menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Bapak Ibu serta teman-teman. Saya kira dicukupkan saja. Saya serahkan kembali kepada host, yaitu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih kasih Kania juga Kania juga Rafhan. Rafhan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk materinya akan bermanfaat kepada teman-teman Ibu Bapak yang sudah hadir di sini, dan juga mudah-mudahan untuk yang bertanya ada beberapa orang tadi sudah terjawab dan sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Sebelum acara saya tutup, biarkan atau izinkan saya untuk men-share terlebih dahulu link untuk presensinya. Linknya bisa dilihat di kolom chat untuk Bapak dan Ibu, juga teman-teman bisa segera akses. Juga Rafhan maupun Kania juga bisa langsung segera mengisi presentasi itu juga. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir, juga petugas yang alhamdulillah bagus, dan juga Rafhan. Dengan ini acara akan saya tutup, alhamdulillah. Maka dari itu acara akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan saya persilakan kepada Ibu Neng ataupun Ibu Etik juga instruktur yang lain jika ingin segera memberikan review kepada kami. Saya persilakan Bu, jika ada review. Oke, assalamualaikum. Bu Neng dulu. Mangga Ibu dulu aja. Salam. Nggak apa-apa, Bu Neng dulu. Ibu dulu aja. Silakan Bu. Silakan Bu. Ya yang muda dulu. Aduh. Oke, selamat siang untuk adik-adik semuanya. Terlebih pada petugas hari ini sudah bertugas, selamat ya. Semoga menjadi pelajaran untuk kedepannya. Presentasinya sudah cukup keren, sudah sangat keren. Baik dari host, moderator, dan presenter. Tapi ada yang lupa satu apa dari presenter dan moderator. Kesimpulannya belum disebutkan. Ya, belum ada kesimpulannya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah keren. Terus berkarya untuk semuanya. Jangan malu-malu karena kalau zaman sekarang masih malu-malu. Aduh, akan ketinggalan. Ya. Dari Ibu cukup sekian. Silakan Bude. Terima kasih Bu. Oke. Maka Bu Neng. Ini manfaatnya VCT ya. Buat Ibu sendiri juga ada hal yang baru yang Ibu bisa pelajari. Baik dulu zaman jadi peserta ataupun sekarang jadi instruktur. Ibu harapkan apa yang kalian sudah dapatkan sekarang bisa bermanfaat buat kita juga buat orang-orang yang saat ini ada yang ikut ambil bagian di VCT ini. Udah bagus, udah keren. Emang benar kata Bu Neng, keren itu. Tadi saya lihat hasil dari karyanya Rafhan itu. Jurusan apa Raf? Multimedia Ibu. Di SMA. Oh iya cocok ya. Emang jurusan itu udah kayak game yang Ibu lihat 3D gitu, udah bagus sekali. Ya oke, semoga sukses ya. Dan bisa menghasilkan sesuatu nanti jangan-jangan bikin game ya bisa. Mudah-mudahan bisa langsung bikin sesuatu. Makasih bagus banget hari ini, dan Ibu harapkan saya harapkan yang selanjutnya ini ada Raina silakan memulai untuk ngisi jadwal yang
besok atau hari ini. Ya, ditunggu ya. Yang sederhana saja, materi sederhana yang memang benar-benar kita kuasain, yang kita ngerti banget. Nggak usah yang terlalu berat, yang sederhana, tapi bisa kita share buat orang-orang di sekitar kita dan di VCT ini. Sukses terus, terima kasih. Semoga manfaat buat semuanya ya. Terima kasih. Amin, Ibu. Amin, Terima Ibu. kasih Terima banyak. kasih banyak Ibu. Baik, Terima kasih kepada Ibu dan ibu-ibu yang sudah mengikuti barusan. untuk itu, terima kasih juga kepada para peserta, peserta, Bapak Ibu dan juga teman-teman. karena acara sudah selesai, kan segera saya tutup. tutup. Terima kasih Terima semua. kasih semua. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Terima kasih saya tutup ya.